Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan men-challenge diri saya lagi untuk membaca kitab secara random. Mari kita ajak dari 1 sampai 28. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 5. Al-Itqan lagi. Oke lah, nggak apa-apa. Kita ambil kitabnya. Al-Itqan. Jadi dari halaman 3 sampai halaman 615. Ya, yang ingin beli kitab Al-Itqan, silakan beli di pojokan sini. Kita aja 3 sampai 615. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat yang mudah. Wah, halaman 9 ini meskipun halaman-halaman awal tapi atau mencurigakan nih. Untuk halaman 9 itu masih seperti ini. Ini masih mukadimah kayaknya. Jadi kita ulang aja. Bismillah. Nah, ini kalau benar 176. Untuk halaman 176 itu redaksinya seperti ini. Jadi Yasnuna surat Hud ayat 5 maknanya yakinnuna. Hina yastaghshuna siyabahum surat Hud ayat 5 maknanya adalah yughattuna ru'usahum. Iya, maknanya itu ya. Kemudian la jarama itu adalah bala. Kayaknya kita ulang lagi ya pengajaran nomornya. Ini kurang seru ini, kurang menantang nih. Oke, 537. Nah, ini baru benar. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'ir sholihin wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa akhraja Ahmadu min hadisi Baridatin. Ta'allamu suratal barbarati fa inna akhdaha barakatun wa tartaha hasaratun wa la tastati'uha al-batalatu. Imam Ahmad, ya maksudnya itu imam bidang hadisnya. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Baridah, wallahu a'lam ini siapa. Belajarlah kalian semua surat Al-Baqarah, karena sesungguhnya siapapun yang memegang atau yang mengambil surat Al-Baqarah atau yang mau melaksanakan pembelajaran surat Al-Baqarah itu merupakan keberkahan. Dan siapapun yang meninggalkan surat Al-Baqarah itu merupakan kerugian dan kebatilan itu tidak akan mampu untuk mengalahkan surat Al-Baqarah. Mungkin terjemahnya ya wala tastati'uha al-batonatu seperti itu ya. Kemudian ta'allamu surat al-Baqarati wa ala Imrana fa innahuma az-zahrawani tudillani sahibahuma yaumal qiyamati ka'annahuma gumamatani au goyabatani au firqani min tayrin sawafin. Insyaallah seperti itu. Kemudian, belajarlah kalian semua surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Karena sesungguhnya kedua surat ini merupakan dua bunga atau dua parfum ya, yang akan menaungi pemiliknya atau orang yang belajar kedua surat ini nanti di hari kiamat. Seolah-olah dua surat ini adalah dua mendung atau dua awan, atau keduanya itu dua goyabatan. Wallahu a'lam apa ini goyabatan? Mungkin maksudnya itu perhiasan ya atau pakaian ya. Atau seolah-olah kedua surat ini merupakan dua kelompok burung yang bersof-sof atau yang berbaris. Ya cuma dua burung nggak mungkin sof-sof ya. Intinya berbaris gitu saja ya. Kemudian satu lagi. Wa akhraja Ibnu Habbana wa ghairuhu min hadisi Sahal bin Sa'ad. Inna likulli syai'in sanaman wa sanamul Qur'ani suratul Baqarati. Man qara'aha fi baitihi naharan lam yadkhulhu asyaitanu salasata ayyamin. Wa man qara'aha fi baitihi lailan lam yadkhulhu asyaitanu salasa layalin. Imam Ibnu Habban dan imam-imam lain meriwayatkan hadis dari hadisnya Sahal bin Sa'ad. Sesungguhnya setiap sesuatu itu memiliki pucuk, ya pucuk. Dan pucuknya Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Siapapun yang membaca surat Al-Baqarah di rumahnya pada siang hari, maka setan tidak akan bisa masuk ke rumahnya selama 3 hari. Dan siapapun yang membaca surat Al-Baqarah di rumahnya pada malam hari, maka setan tidak akan bisa masuk ke rumahnya selama 3 malam.
Sekian dulu, wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan untuk ilmu yang sudah kita pelajari tadi mungkin bisa diamalkan ya. Surat Al-Baqarah ya, jumlahnya itu ada 2 juz lebih, tapi manfaatnya sangat besar sekali. Rumah tidak bisa dimasuki oleh setan. Nah, makanya surat ini atau amalan ini, itu jarang ada yang mengamalkan, makanya rumah-rumah sekarang itu banyak setannya, banyak jin yang masuk ke dalamnya. Tidak ada malaikat ya gara-gara di rumahnya tidak pernah dibacakan surat Al-Baqarah secara khusus atau umumnya dibacakan Quran lah gitu. Sekarang kan kebanyakan rumah-rumah itu diputar musik. Jadi itu bisa menarik kedatangan jin-jin untuk masuk ke rumah itu. Jadi sekian dulu, insya Allah untuk cara membaca kitab selanjutnya akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.